Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Lutfiwardani dari kelas 3D Administrasi Bisnis. Di sini saya akan memberikan tutorial penggunaan data validation pada Microsoft Excel untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pengolah Data 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial penggunaan data validasi pada tabel pendaftaran pengajuan dana bantuan secara online yang ada pada Microsoft Excel. Di sini saya akan menggunakan data validasi yaitu yang whole number, list, date, time, dan text line. Di sini saya sudah memiliki tabel yang terdiri dari nomor, nama, kode login, tanggal lahir, pekerjaan, gaji per bulan, tanggungan keluarga, waktu pendaftaran, tanggal pengumuman, dan kelengkapan berkas. Dan juga saya sudah membuat keterangan untuk pengisian tabel tersebut. Kemudian kita langsung saja untuk mengisi nomor pendaftaran. Untuk pengisian nomor pendaftaran, terdapat keterangan pengisian yaitu terdiri dari setidaknya 6 sampai 6 digit kombinasi angka dan huruf. Maka kita akan menggunakan validasi dalam bentuk text line. Yang pertama, kita blok lebih dahulu kolom yang akan kita isi. Kemudian klik bagian data, lalu data validation. Lalu kita allow yang text line. Kemudian karena terdiri dari 4 sampai 6 digit, maka kita akan menggunakan data yang between di antara. Kemudian yang kita minimumnya 4, kemudian maksimumnya 6. Ini menjelaskan bahwa nanti data kita harus berisi antara 4 sampai 6 digit. Kemudian untuk input message atau pesannya, judulnya kita kasih nomor pendaftaran. Lalu untuk input message-nya kita bisa diisi dengan 4 sampai 6 digit karakter yang terdiri dari huruf dan angka. Lalu kita yang error alert, kemudian terdapat 3 style untuk pemberitahuan apabila kita memasukkan data yang salah, yaitu stop, warning, information. Kita gunakan yang stop. Untuk titelnya, error message-nya data yang untuk pengisian titel dan error message kita sesuaikan saja dengan kebutuhan kita. Setelah itu kita bisa klik OK. Lalu kita akan, tadi untuk informationnya munculnya akan seperti ini. Coba kita isi menggunakan angka dan huruf. Bisa. Semisal kita gunakan, akan muncul pemberitahuan bahwa data yang kita masukkan salah karena data kita terdiri dari 7 digit karakter, tidak memenuhi kriteria. Kita isi dengan 4. Bisa.
kita coba isi kurang dari 4 digit. Tidak sesuai karena tidak memenuhi kriteria. Kemudian untuk pengisian kode akses terdiri dari 3 digit huruf. Jadi kita juga akan menggunakan data validation yang text length. Klik data validation, kemudian allow-nya text length. Kemudian yang data ini kita ganti karena harus terdiri dari 3 digit, maka kita pilih yang equal to. Klik OK. Kemudian kita masukkan kode huruf. Kita masukkan 2, maka akan muncul pemberitahuan. Untuk mengisi seperti tadi, kita jangan lupa untuk mengisi bagian data information. Kita bisa blok lagi ke data validation, lalu ke input message, kode akses, pengisian ini. Klik OK, akan muncul perintah atau persyaratan penulisan. Kita coba tulis. Kita coba dengan memasukkan hanya 1 huruf, maka akan muncul pemberitahuan bahwa data yang kita masukkan tidak sesuai dengan kriteria pengisian. Karena melebihi data yang kita sudah atur, bahwa kita harus menulis 3 karakter digit huruf. Sebetulnya text length juga bisa diisi dengan angka, tetapi simbol penulisannya juga sama seperti huruf. Tanggal lahir. Keterangan untuk tanggal lahir adalah bahwa tanggal lahir diisi dengan tanggal lahir masing-masing pendaftar. Jadi tanggal lahirnya opsional. Kita blok terlebih dahulu kolom tanggal lahir, kemudian klik data validation, kemudian pilih yang date atau tanggal, kemudian karena ini tanggal lahir, maka kita bisa menggunakan less than. Bahwa tanggal lahir, semisal kita menggunakan bahwa tanggal lahir harus kurang dari tanggal 30 November tahun 2009 misal. Maka yang artinya bahwa nanti tanggal yang kita masukkan harus kurang dari tanggal 30 atau sebelum tanggal 30 November tahun 2009. Kemudian input message-nya kita isi dengan tanggal lahir, diisi dengan tanggal lahir pendaftar. Kurang dari 30 November.
2009. Kemudian untuk tip title-nya tanggal lahir, tanggal lahir yang Anda masukkan tidak sesuai dengan kriteria pengisian data. Lalu kita bisa ganti dengan warning. Kita coba tanggal 20 November 2006 bisa. Lalu kita coba tanggal yang lebih dari tanggal yang telah ditentukan, 2009. Maka akan muncul pemberitahuan bahwa tanggal lahir yang kita masukkan tidak sesuai dengan pengisian data. Kemudian untuk pengisian kolom pekerjaan, bahwa keterangannya adalah kolom pekerjaan diisi dengan pilihan pedagang, PNS, pegawai swasta, dan lainnya. Jadi kita isi dengan kita blok terlebih dahulu, lalu pilih data validation, setting, kemudian kita pilih yang list. Lalu kita dalam penggunaan list ini kita bisa menggunakan tabel bantu. Di sini saya sudah membuat tabel bantu mengenai tabel pekerjaan yang terdiri dari PNS, pegawai swasta, pedagang, atau lainnya. Lalu kita blok, setelah itu input message. Pekerjaan, pilih salah satu untuk errornya. Untuk pengisian error alert atau input message, ini opsional, terserah kita isi atau tidak, karena ini kan sudah pilihan, jadi boleh diisi boleh tidak.
kemudian klik OK. Lalu di sini akan muncul arah panah yang mengisi pilihan dari pekerjaan yang telah kita buat tadi. Jadi kita tinggal klik. Kemudian untuk gaji per bulannya di sini keterangannya adalah gaji diisi dengan nominal gaji kurang dari 5 juta per bulan. Jadi kita di sini akan menggunakan data validasi berbentuk angka karena nominal dari gaji tersebut adalah angka atau nomor. Kita klik, kemudian pilih data validation. Kita pilih whole number. Kemudian kita pilih less than dengan maksimum 5 juta. Isi dengan nominal kurang dari 5 rupiah. Untuk errornya kita pilih stop. Data nominal yang Anda masukkan melebihi batas kriteria yang telah ditentukan. Dan klik OK. Lalu kita bisa coba isi. Kita isi dengan 5 juta. Maka data salah karena data yang diisi setidaknya harus kurang dari 5 juta. Apabila pas pada 5 juta, maka data tersebut salah. Kita coba kurang dari 5 juta. Bisa. Kemudian untuk pengisian tanggungan keluarga, dijelaskan bahwa tanggungan keluarga diisi dengan lebih dari 2 orang. Oleh sebab itu kita juga akan menggunakan data validasi yang whole number. Kita klik, lalu kita pilih data validation. Lalu kita pilih bagian whole number. Karena keterangannya adalah harus melebihi dari 2, jadi kita pilih yang greater than, lebih dari. Dan minimum 2. Kemudian klik. Input message diisi dengan tanggungan keluarga lebih dari 2 orang. Kemudian error
data salah. Data yang Anda masukkan tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Oke, kita coba. Misal 2. Nah, maka salah, harus lebih dari 2. 3. Isi dengan 3 semua. Kemudian untuk pengisian tanggalnya, bahwa tanggal telah disebutkan bahwa tanggal pendaftaran mulai tanggal 23 sampai 30 November 2020, maka kita blok kolom tanggal, kemudian pilih data validation, kita pilih yang bagian date atau tanggal, kemudian pilih tanggal 23 November 2020 sampai 30 November 2020. Kemudian karena kita ini ada jenjang antaranya, maka kita pilih between. Kemudian input message-nya tanggal pendaftaran diisi dengan tanggal pendaftaran antara 23 sampai 30 November 2020. Kemudian yang error alertnya kita pilih bahwa data salah. Error message-nya tanggal yang Anda masukkan tidak sesuai dengan kriteria pengisian. Kemudian klik OK. Lalu kita masukkan tanggal pendaftaran. Kita coba tanggal 23 November 2020. Bisa. Kita coba tanggal sebelum tanggal tersebut. Maka akan muncul bahwa data yang kita masukkan salah. Berarti 4 November 2020, 23 November 2020, 25. Kita coba tanggal yang melebihi batas tersebut. Maka juga akan muncul pemberitahuan bahwa salah, data yang kita masukkan salah. Jadi kita harus sesuaikan dengan data yang kita telah buat. Kita coba drag. Kemudian untuk pengisian waktu, bahwa waktu mulai pendaftaran yaitu pada pukul 6 sampai 15. Atau pada pukul 6 sampai dengan 17. Kemudian untuk waktu mulai kita klik jam, waktu mulai jam, kemudian data validation, lalu pilih bagian yang time. Karena ada batasan waktu di antaranya, maka kita pilih yang between, kemudian pilih waktunya, waktu mulai dan waktu berakhir. Kemudian kita input message.
dengan jam pendaftaran mulai 6 sampai 17. Error. Data yang Anda masukkan tidak sesuai dengan kriteria pengisian. Klik OK. Kemudian kita isi dengan pukul 5, maka salah, maka harus lebih dari 5, pukul 5. Kita isi dengan 6:01, 9. Kita drag mempercepat penuh. Kemudian untuk penulisan tanggal pengumuman penerimaan harusnya itu tanggal pengumuman penerimaan adalah tanggal 2 Desember 2020. Maka kita blok terlebih dahulu. Kemudian klik data validation. Kita pilih yang date. Kemudian kita pilih yang equal to atau sama dengan tanggal 2 Desember 2020. Lalu pilih input message tanggal penerimaan, diisi dengan tanggal 2 Desember 2020. Kemudian yang error alert kita pilih. Kembali lagi, maaf. Data yang Anda masukkan sesuai ya. Dan kita oke, kita pilih klik. Kemudian kita ketik coba yang berbeda dari tanggal 2 Desember. Kita 3 Desember 2020. Maka akan salah. Jadi kita harus ketikannya harus pada tanggal 2 Desember 2020. Kita bisa drag. Kemudian untuk kelengkapan berkas, bahwa kelengkapan berkas harus diisi dengan pilihan lengkap atau tidak lengkap. Ini sebelumnya kita hapus terlebih dahulu karena tadi saya isi. Kita clear all dulu. Oke. Setelah kita blok, kita kembali ke data validation. Kemudian setting, kemudian kita pilih list. Kemudian kita gunakan pencarian. Kalau tadi kita menggunakan tabel, sekarang kita tanpa menggunakan tabel, yaitu ditulis langsung, yaitu data pilihannya, yaitu lengkap, kemudian titik koma. Kita bisa menggunakan titik koma atau koma tergantung dari komputer masing-masing. Kemudian input message-nya boleh diisi, boleh tidak, terserah. Pilihlah pilihan lengkap atau tidak lengkap. Klik OK. Di sini nanti di arah panah itu akan ada pilihan
lengkap dan tidak lengkap, lalu kita pilih sesuai dengan kita inginkan, lalu lakukan langkah yang sama sampai yang terakhir. Oke. Semua data sudah terisi semuanya. Demikian tutorial yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.